Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik ya. Di video kali ini masih bahas anime Tokyo Revenger. Langsung kita masuk ke chapter 96 sampai 97, di mana di chapter sebelumnya ternyata yang melukai Taiju adalah Yusuha. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Langsung masuk ke chapter 96, di mana Taiju berniat membunuh Yusuha karena Yusuha telah berani menusuknya. Yusuha yang mendengar ancaman Taiju tidak merasa takut, dia malah berlari menghampiri Taiju dan berusaha untuk menyerangnya. Taiju tidak segan memukul Yusuha dan berkata kalau dia akan menghajarnya perlahan sampai Yusuha mati. Takemichi mencoba untuk menenangkan amarah Taiju dengan menghadangnya dan berkata jika Taiju sangat peduli dengan keluarganya, tapi pada akhirnya Taijulah yang menghancurkan keluarganya sendiri. Hakai yang ketakutan berteriak menghentikan Takemichi karena takut Taiju akan membunuh Takemichi. Takemichi berteriak ke Hakai, "Hakai, ini juga melibatkanmu. Apa yang kau takuti? Saudarimu akan dibunuh. Kau akan melindungi Yusuha." Tanpa disadari, pukulan mendarat ke arah Takemichi yang membuatnya terlempar. Taiju berkata kalau saudaranya lah yang berusaha membunuhnya sejak awal, sambil berlari menghampiri Takemichi. Walaupun Takemichi ketakutan dan berpikir akan mati, dia dengan lantang berkata, "Kenapa masalah antar saudara harus berakhir dengan membunuh satu sama lain? Ini tidak masuk akal." Yusuha menjawab kalau semua ini adalah jalan yang mereka pilih. Karena kata-kata Yusuha, Takemichi tersadar kalau Yusuha adalah kunci dari semuanya. Karena Yusuha yang membunuh Taiju di lini masa asli, karena Kisaki telah menghasut Yusuha agar membunuh Taiju, tapi di masa depan Hakailah yang melakukannya dan Hakailah yang menanggungnya. Karena Kisaki tahu kebenarannya, Hakai dibatasi untuk melakukan apa yang Kisaki inginkan. Setelah itu dia menjadi ketua Black Dragon dan Toman menjadi rusak. Semua itu dilakukan Hakai demi Yusuha. Karena Takemichi sudah tahu motifnya, maka dia memutuskan akan mengalahkan Taiju. Karena menurut Takemichi, jika dia melindungi Yusuha, maka Hakai tidak akan dirusak oleh Kisaki. Hakai mencoba menghentikan niat Takemichi karena Taiju sangat kuat dan mematikan. Yusuha pun berdiri dan mengambil pisaunya. Dia meminta Takemichi untuk tidak menghalanginya karena dia sudah bertekad akan melindungi Hakai. Tiba-tiba datang Mitsuya yang memegang pisau Yusuha dan berkata kalau pisau bukan sesuatu yang digunakan untuk melindungi orang lain. Dan kedatangan Mitsuya yang tiba-tiba membuat mereka terkejut. Mitsuya sambil tersenyum meminta Yusuha agar melepaskan pisau itu karena telah melukai tangannya. Yusuha terkejut dan mempertanyakan kenapa Mitsuya bisa ada di sana. Sambil memeluk Yusuha, Mitsuya meminta Takemichi untuk menjaga Yusuha untuknya. Setelah Yusuha dibawa menyingkir sama Takemichi, giliran Mitsuya melawan Taiju. Taiju terkejut jika Mitsuya melawannya. Bagaimana dengan perjanjian damainya? Dengan senang Taiju akan melawan Mitsuya karena ngerasa Mitsuya akan melanggar janjinya sendiri. Tapi dengan lantang Mitsuya berkata, "Akan kukatakan padamu sesuatu yang jelas lebih penting dari itu. Jangan memukul adik perempuanmu sendiri. Tidak peduli seberapa buruk sikapnya, maafkan dia dengan senyuman." Itulah yang dimaksud dengan menjadi kakak laki-laki. Di awal chapter 97 diperlihatkan Maiki dan Draken yang berkendara di cuaca dingin. Maiki merasa kalau dia mendengar suara hati Mitsuya. Draken membantahnya karena tidak akan ada orang lain yang akan berkendara di cuaca dingin selain mereka berdua.
Di tempat lain di mana Mitsuya mulai melawan Taiju dan Mitsuya dengan luar biasa bisa mengimbangi Taiju pukulan demi pukulan. Takemichi mulai bertanya-tanya, sebenarnya telat dia menyadarinya, kenapa Mitsuya bisa berada di sana, dan ternyata Mitsuya datang bersama Chifuyu. Takemichi terkejut karena Chifuyu sudah babak belur. Chifuyu bercerita kalau Kisaki dan Hanma berbalik melawan dan mengikatnya, lalu Mitsuya datang menyelamatkannya. Takemichi masih heran kenapa Mitsuya bisa datang. Chifuyu menjawab kalau dia yang telah menelepon Mitsuya sehingga Kisaki tidak bisa mengakali mereka. Ya, yang namanya Takemichi mendengar hal ini dia terkejut dan panik karena ulah Chifuyu bisa-bisa dia akan merusak perjanjian damai. Tapi Chifuyu berkata kalau mereka tidak punya urusan dengan perjanjian damai. Tujuan mereka adalah menjauhkan Black Dragon dari Toman dan Mitsuya lah yang membuat perjanjian damai. Dan semuanya pasti akan mengerti kenapa dia mengingkari janjinya sendiri. Mereka berdua dikejutkan dengan teriakan Hakai yang memanggil Mitsuya. Melihat Mitsuya yang mulai tertunduk, Taiju merasa dia baru menggunakan 70% kekuatannya. Tapi Mitsuya mulai berdiri dan berkata, "Jangan bicara seolah kau sedang unggul. Tali sepatuku longgar, cuma itu," dengan nada mengejek. Hakai yang mengkhawatirkan kondisi Mitsuya mencoba untuk menghentikannya. Dia berteriak agar Mitsuya berhenti karena dia tidak akan bisa menang, dia tidak akan bisa mengalahkan Taiju. Tapi Mitsuya tetap melawan Taiju. Hakai tidak berhenti membujuk Mitsuya. Dia berteriak kalau Mitsuya adalah orang yang pintar dan dia tidak akan bertarung dalam pertarungan yang sia-sia karena Taiju lebih besar dan lebih tua dari Mitsuya. Karena hal itu, Mitsuya tidak akan punya peluang untuk menang. Chifuyu yang mendengar teriakan Hakai menyuruhnya untuk diam dan berkata, apakah Hakai tidak mengerti? Mitsuya itu keras kepala. Mitsuya adalah orang yang pintar, dia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Menurut Chifuyu, dia mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu apa yang akan dia lakukan demi dirinya. Takemichi dan Chifuyu mengatakan kalau Mitsuya tidak akan kalah. Taiju yang melihat Mitsuya sudah mulai kelelahan merasa senang. Tiba-tiba datang Inupi yang memukul Mitsuya dari belakang yang membuat Mitsuya langsung terjatuh. Tidak hanya Inupi yang datang, ternyata Koko juga datang bersamanya. Hakai, Chifuyu dan juga Takemichi yang melihatnya langsung berlari mendekati Mitsuya. Mereka bertiga pun panik karena Mitsuya tidak sadarkan diri. Inupi menyela mereka dengan berkata Mitsuya pasti mati karena dia memukulnya sekeras yang dia bisa, yang membuat Taiju senang. Chifuyu dan Takemichi yang mendengarnya langsung marah dan mempertanyakan apa yang mereka lakukan ke Mitsuya.